Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelayanan. Banyak orang yang sudah mengerti yang dimaksud dengan pelayanan. Namun sebenarnya di dalam pelaksanaan orang belum tahu persis atau orang percaya belum tahu persis apa yang dimaksud dengan pelayanan. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari awal makhluk yang disebut manusia diciptakan hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan rencananya. Nah, itulah yang dikatakan pelayanan. Jadi setiap makhluk di dalam hidup di dunia ini harusnya mereka melakukan pelayanan atau melakukan apa yang Allah inginkan dan Allah rencanakan. Yang dimaksud dengan pelayanan di sini dalam konteks kita sebagai orang percaya Bapak Ibu adalah bagaimana kita melayani Sang Pencipta itu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana kita sebagai makhluk hidup kita menyenangkan hati Sang Pencipta itu sendiri. Sebab memang makhluk hidup yang namanya manusia diciptakan hanya untuk melakukan kehendaknya dan rencananya. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan di awal. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang berpendapat bahwa pelayanan yang dalam konteks ini adalah bagi orang percaya, biasanya dianggap bahwa pelayanan itu adalah tugas dari hamba Tuhan, rohaniwan. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang dinamakan jemaat atau yang tidak berprofesi sebagai rohaniwan atau hamba Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan betul-betul kebenaran ayat firman yang Tuhan tulis di kitab Kejadian, semua makhluk yang namanya manusia hidup hanya untuk melayani Allah sendiri. Hidup hanya untuk melayani Sang Pencipta dan melakukan kehendaknya. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara apakah itu rohaniwan atau hamba Tuhan atau hanya sekedar jemaat biasa. Setiap makhluk yang namanya manusia harus melayani apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya sampai akhir di dalam hidup di dunia ini. Kalau kita membaca Bapak Ibu, di dalam Kejadian 2 ayat 15, jelas Alkitab mengatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah mengambil inisiatif dari Sang Pencipta sendiri. Menempatkan di dalam Taman Eden. Kata menempatkan di sini memberikan satu konotasi bahwa Allah mempercayai ciptaannya yang dibilang manusia di tempat yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana Allah itu sendiri. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, kalau Allah menempatkan kita di dalam profesi apapun kita, apalagi kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat yang bukan hamba Tuhan, yang dalam hal ini berprofesi di bidang sekuler, apapun jabatannya, apapun aktivitasnya, apakah dia seorang pedagang, seorang karyawan, atau ibu rumah tangga sekalipun, buat wanita, berarti Allah menempatkan, Allah memberi kepercayaan untuk itu dilakukan. Dan inilah alat untuk kita melayani apa yang menjadi rencana Allah itu. Kalau seandainya ada orang yang ditempatkan sebagai karyawan, pasti Tuhan punya rencana. Karena rencana Tuhan itu pasti sempurna.
Tuhan akan menempatkan orang di tempat yang sesuai. Di dalam istilah kita bekerja di sekuler, the right man on the right place. Ya. Nah, di dalam konteks kita melayani, di saat kita mendapat kepercayaan, maka kita harus menjalankannya dengan serius. Ya. Kita jangan jadikan itu beban. Sebagaimana yang ditulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 22 Bapak Ibu. Jelas itu dikatakan bahwa kebahagiaan di dalam bekerja karena Tuhan mempercayakan kita. Lalu kata yang kedua kalau kita perhatikan dari Kejadian 2 ayat 15. Mengusahakan. Ini berarti Tuhan atau Allah Sang Pencipta menginginkan kita mengusahakan sesuatu. Berbuat sesuatu. Dalam konteks ini adalah berprestasi. Ya, berprestasi. Baik itu sebagai rohaniwan atau yang disebut hamba Tuhan, atau jemaat biasa yang bekerja di bidang sekuler, harus memberikan prestasi. Untuk itu bekerjalah dengan baik, dengan jujur. Sebagaimana di Amsal ditulis, kita harus bekerja jujur. Ini memang sudah menjadi rencana Allah. Dan jangan lupa, Tuhan Allah Bapa sendiri yang mengatakan untuk memelihara. Masih di dalam Kejadian 2 ayat 15. Memelihara di sini adalah memberikan satu konotasi bahwa kita harus bertanggung jawab. Setiap sesuatu yang kita miliki dan kita pelihara dengan baik itu menandakan bahwa kita bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta. Kalau kita berpikir bahwa Allah tidak terlihat, di saat kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa yang digembalakan, yang dipercayakan untuk digembalakan untuk Allah itu sendiri. Kalau kita bekerja di sekuler, kita memiliki pimpinan yang dalam hal ini bisa kita samakan dengan wakil Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 22 ayat 21, serahkanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Di sini mau dikatakan bahwa kita harus bertanggung jawab. Inilah yang dikatakan pelayanan. Kita diberi kesempatan, kita harus berusaha, kita harus memberikan yang terbaik dan kita harus bertanggung jawab. Untuk itu makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan, baik kamu minum atau melakukan hal lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Inilah pelayanan manusia, makhluk manusia, yang di dalamnya kita harus melayani perasaan Allah Sang Pencipta dan kita harus menyenangkan Dia. Selamat berjuang, selamat melayani. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara jemaat dan hamba Tuhan. Bapak Ibu, mengungkapkan hal ini adalah hal yang mudah. Tapi merubah mindset kita bahwa hidup kita adalah pelayanan bagi Tuhan, itu perlu perjuangan. Untuk itu makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam diri kita, di dalam hidup individu masing-masing, dan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hal yang mudah, tapi Alkitab mencatat yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Untuk itu, siapkanlah hidup kita, arahkanlah hidup kita untuk menjadi pelayanan dan melayani Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemilik hidup ini. Selamat berjuang Bapak Ibu. Sola Gracia. Amin.